Selamat pagi, Nyonya Manis. Aduh, maaf Mama, saya terlambat bangun. Tidak apa-apa. Lumrah pengantin baru bangun kesiangan. Eleke juga baru bangun. Tuh dia tuh. Seharusnya Mama juga bangun siang-siang. Istirahat. Apa sih istirahat itu? Mama lebih suka kerja, sibuk. Baru badan terasa sehat dan kuat. Eleke, mandi dulu. Kami tunggu. Gosok gigi saja ya, Ma? Mandi, kataku. Pengantin baru harus sering mandi dan wangi, Eleke. Baik, baik. Lalu apa lagi? Lalu, harus makan yang banyak. Roti, telur, susu, supaya kau kuat kerja lembur. Siap. Siap, Mama. Mama kan tahu, Elanda selalu pulang tepat pada waktunya. Tidak pernah kerja lembur. Bukan kerja kantor, maksudku, Nyonya Manis. Tapi kerja lembur berdua denganmu di ranjang pengantin. Aku membutuhkanmu, Marisa. Aku ingin hidup seperti umumnya pria lain, punya istri. Aku lelah sekali, capek, dikejar-kejar perempuan ketika statusku masih bujangan. Aku ingin tentram dan tenang di sisimu, Marisa. Kalau mau pergi, silakan, Marisa. Saya tidak ada rencana kemana-mana, Ma. Kenapa begitu? Aduh, kau masih muda. Jangan mengurung diri saja di rumah. Jangan cuma diam. Nanti jadi melamun. Elanda tidak melarang kau kemana-mana, kan? Elanda memang tidak pernah melarang. Apa yang seharusnya saya lakukan, Ma? Uang ada, buat apa disimpan saja. Nanti jadi bekarat. Ambil kursus, masuk klub. Pergunakan waktumu untuk menambah pengetahuan dan memperluas pergaulan. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Ayo pulang ya. Aduh, capek juga ya. Tahu nggak? Tadi kamu seksi deh. Anak-anakmu di rumah dengan siapa, Indri? Anak-anak? Ya sama pembantu dong. Apa pembantumu itu bisa dipercaya? Memang anak-anak tidak pernah tanya kemana saja kau seharian. Oh, Riko dan Sisi anak-anak yang baik. Ya? Mereka anteng sekali. Tidak banyak tanya, tidak pernah protes. Dan kau sendiri bagaimana? Apakah suamimu tidak banyak tanya kalau kau berpergian? Tidak. Elanda suami yang baik. Dia tidak pernah melarang. Bahkan ibu mertuaku pun menganjurkan aku banyak keluar. Kau masih muda. Belilah alat-alat untuk mempercantik diri. Pergilah beli berlian atau intan permata. Atau kau pergi ke butik-butik yang eksklusif. Belilah pakaian-pakaian yang mahal-mahal, Marisa.
Bapak ingin bertanya padamu Marisa, bagaimana? Apa kau benar-benar berbahagia sekarang menjadi istri orang kaya? Jangan sekali-sekali kau mencoba membeli atau menukar kebahagiaan dengan uang. Itu berbahaya. Dengan demikian, hidupmu, dirimu, dan jiwamu akan tergadai. Marisa, kamu makan apa? Jangan ngelamun aja dong, ah. Terserah kamu lah, mau pesan apa kek? Aku sebetulnya tidak lapar kok. Sebentar ya, Pak. Baik, Nyonya. Maka itu, Marisa badan tetap langsing. Dietnya ketat. Tidak seperti kamu. Kamu yang suruh aku makan terus. Kamu bilang, kamu suka perempuan yang montok karena istri kamu kurus. Jangan marah dong, Yang. Yuk, kita ke atas, ya. Kami pergi dulu ya, Marisa. Oh ya, Marisa, bersenang-senanglah dengan Mas Bandi ya. Mau makan, mau minum, atau apa kek? Oke? Dah. Oke, beres. Kau mau istirahat di atas, Marisa? Menyusul Indri? Tidak, aku mau pulang. Kok buru-buru? Kita kan belum makan, minum. Mari kau antarkan. Biar aku bisa pulang sendiri. Hei. Marisa, kamu bagaimana sih? Aku kan jadi malu sama Mas Bandi. Kamu bilang mau. Setelah Mas Bandi setuju, kau malah kabur. Loh, kita kan cuma ingin berkenalan. Sudah kenal ya aku pulang. Aduh, tolol, bego. Bukan begitu caranya. Lalu bagaimana? Apa aku harus merayu-rayu seperti yang kau lakukan? Bukannya kamu yang harus merayu. Emangnya pelacur? Kamu hanya memperlihatkan sikap mau dirayu. Sorry deh, aku ikut kamu cuma ingin tahu. Untuk melangkah lebih jauh, tunggu dulu. Kurang ajar. Jadi kamu cuma mau mata-matai aku ya? So aksi, so belaga intel, so wartawan. Kalau kamu berani membeberkan rahasia pribadiku di luaran, atau kalau sampai suamiku tahu, akan kucekik batang lehermu. Cekik aja sekarang, In. Biar kapok. Pendatang baru nggak tahu diri. Tengik. Ayo ikut aku, Marisa. Yana so aling lo. Kena batunya deh, si Marisa. Ketemu yang lebih brengsek. Untuk apa kau bergaul dengan Indri? Aku butuh teman. Cari teman wanita yang baik sekarang ini sulit. Sebagian sibuk mengejar karir, sebagian lagi sibuk dengan gosip. Tapi bergabung bersama kami jelas lebih tidak baik. Kami? Apa kau sama dengan mereka? Santi, Citra, Indri. Kau dengar sendiri tadi. Aku bahkan lebih brengsek. Mungkin saja jalan hidup kalian sama. Tapi aku yakin kepribadianmu berbeda. Kau baik, sangat baik. Dari mana kau tahu? Karena aku telah meleraimu, menghindarkanmu dari kancah bahaya. Kita belum saling kenal akrab. Kau bisa saja tak peduli padaku, atau malah ikut menyudutkanku. Tapi kau malah memilih orang tak berdaya yang nyaris dikeroyok. Aku tak bermaksud jadi pahlawan kesiangan. Tapi nuraniku sulit kebendung. Kau masih dalam taraf coba-coba, dan kau kesasar masuk kemari. Kupikir bagimu masih terbuka jalan untuk surut. Nah, ini bukti lagi. Kau begitu baik. Tidak ada yang bilang begitu padaku sebelumnya. Aku cuma tidak ingin lebih banyak jatuh korban. Kalau pengakuan orang semacam aku masih bisa dipercaya. Yana, kapan kita bisa ketemu lagi?
Setiap waktu bisa, tapi tidak di sini. Baik, ibu mertuamu baik. Apalagi sih yang kau cari? Belakangan ini aku benar-benar butuh seorang teman. Aku ingin bicara entah apa. Aku ingin mendengar entah apa. Barangkali kau mengalami kesulitan dalam soal seks. Kenapa, El? Mengapa? Maafkan aku, Marisa. Aku lelaki yang tidak mampu berfungsi sebagai suami. Aku begitu lemah. Lemah sekali. Aku tidak dapat melakukannya sebagai pernyataan cinta suami kepada istrinya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika itu, aku bersama Papa sedang bermobil untuk meninjau kebun kelapa sawit kepunyaan Papa.
Tiba-tiba mobil itu tidak dapat dikendalikan oleh Papa. Lalu masuk jurang. Papa meninggal seketika. Aku tetap hidup. Tapi karena kecelakaan itu, aku kehilangan fungsiku sebagai laki-laki. Aku takut kehilangan kau, Marisa. Takut. Kalau memang itu soalnya, kuharap kau tidak mencarinya di tempat Indri ataupun di lingkunganku. Kotor, jorok, dan menjijikkan. Terpaksa aku lakukan demi uang. Bekas suamiku seorang pemalas, pemabuk, dan penghayal. Dalam keadaan miskin pun dia masih suka main perempuan pinggir jalan. Lalu aku minta cerai. Aku tahu cara hidupku sekarang tidak lebih baik. Tapi mau apa lagi? Kalau nasib memberi kita lelaki yang brengsek, perkawinan sama dengan neraka. Ya, memang ini alasan klise. Mengkambing hitamkan nasib dengan menyalahkan kaum pria. Bisa saja aku jadi buruh pabrik atau buruh apa kek. Tapi di mana-mana ada saja lelaki jahil. Aku pernah coba jadi pegawai, tapi dipecat gara-gara menolak melayani majikan. Kau janda muda dan cantik. Tentu saja. Kalau memang harus begitu, kenapa tidak sekalian saja terjun jadi profesional? Melakukannya dengan gratis disertai ancaman, jelas rugi sekali. Maka aku dengan sadar menjadikannya suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Titik, habis perkara. Jelas ini bukan perkara gampang, Elke. Tapi merupakan tantangan besar bagi perusahaan kita untuk meningkatkan produksi. Ya, minyak nabati masih tetap merupakan primadona ekspor komoditi di luar minyak dan gas bumi. Dan minyak sawit dengan cepat dan pesat telah berhasil mengisi pasaran minyak nabati dunia. Perkebunan kelapa sawit kita sudah tua, Elke. Peremajaan yang dilaksanakan harus diawasi dengan ketat. Secepatnya kita akan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Produksi minyak sawit nasional saat ini telah mencapai 1,4 juta ton dan inti sawit 272.000 ton dengan luas areal 400.000 hektar. Telah diperhitungkan untuk masa mendatang peranan Indonesia dalam perdagangan minyak nabati di pasaran internasional akan meningkat sekitar 2,11 juta ton dan inti sawit 354.000 ton dengan areal 1,3 juta hektar pada akhir Rebeltan 4. Dan dari PT Fajar Sidik ada peningkatan pajak penghasilan masuk ke kas negara sebesar 1 miliar rupiah pada tahun ini. Dengan demikian jelaslah, keadaan itu menempatkan kelapa sawit sebagai salah satu industri yang strategis. Dan Indonesia menempati urutan nomor 2 terbesar ya, di antara penghasil minyak nabati terkemuka di dunia. Ya, tingkat pertumbuhan minyak kelapa sawit dalam dasawarsa 1981-1990 diproyeksikan sebesar 6,2% per tahun. Sedangkan minyak kedelai hanya 3% per tahun.
maka kita tidak perlu sanksi lagi. Tanaman kelapa sawit adalah penghasil minyak nabati yang paling efisien. Sebab itu, kita perlu tingkatkan ketahanan dan daya saing industri minyak sawit di Indonesia. Dengan jalan memperkokoh kekuatan industri melalui usaha peningkatan efisiensi produksi, pembangunan industri hilir, dan menggalakkan pendidikan bioteknologi serta penanganan pasca panen. Marisa datang atas maunya sendiri. Mungkin saja suaminya nyeleweng dengan perempuan lain, maka dia ingin membalas. Kok jadi kamu yang sewot? Kalau memang begitu halnya, Marisa bisa memilih jalan cerai yang jauh lebih terhormat. Oh, mentang-mentang kau janda, kau menganggap dirimu terhormat ya? Paling tidak aku bukan pengkhianat seperti kau, yang tetap mempertahankan status istri dan menggunakan perkawinan hanya sebagai topeng. Kurang ajar. Ingat Yena, kau lebih bobrok, jauh lebih kotor daripada aku. Aku pelacur. Aku menjual diriku, itu betul. Aku melayani banyak pria dan dibayar dengan tarif tertentu. Itu betul. Bagus. Kau tidak malu-malu mengaku. Tunggu dulu. Aku tidak pernah melibatkan diri dengan pria beristri pakai dalih cinta segala macam. Aku tidak merongrong mereka dengan aneka permintaan yang membuat mereka jadi bangkrut. Aku tidak pernah minta diajak pelesir keliling dunia sehingga si suami semakin jauh dari anak istri. Seperti apa yang selama ini kau lakukan. Aku butuh uang sekedar untuk hidup. Tak ada maksud untuk menghancurkan rumah tangga siapapun. Tapi Marisa, jangan katakan yang mana lebih baik di antara aku dan Indri. Jangan tiru Indri dan jangan ikuti aku. Nah, kenapa kau masih saja menguntit aku? Kau keberatan berteman denganku, Yana? Pertanyaanmu terlalu naif, anak manis. Seharusnya akulah yang bertanya. Apa kau tidak malu punya kenalan seperti aku? Sama sekali tidak. Kau mempunyai sikap hidup yang agung, yang belum tentu dimiliki orang terhormat sekalipun. Hah, aneh rasanya menemukan di dunia hitam seperti ini. Yana, kau bisa meninggalkan profesimu kalau kau mau. Aku akan memberikan modal untuk... Wah. Terima kasih, Nyonya Besar. Jangan kira aku benalu. Aku tidak sudi menerima sedekahmu. Jangan salah paham, Yana. Kau juga jangan keliru. Aku menolak tawaranmu, bukan karena aku suka pekerjaan ini. Aku tidak ingin mati sebagai lonte kok. Aku mau bangkit dari sini, tapi dengan kemampuanku sendiri. Aku tidak butuh uluran tangan orang lain. Selamat siang, Nyonya. Selamat siang, Nyonya. Ya. Tumben kau datang, tanpa memberitahu dulu. Aku sengaja. Di rumah kita tidak lagi punya kesempatan untuk bicara. Loh, kita kan selalu bersama-sama di rumah. Kita bisa bicara tentang apa saja. Di antara kita selalu ada Mama. Apa ada yang ingin kau katakan yang Mama tidak boleh tahu? Aku justru ingin bicara tentang Mama. Katakan saja. Kau sudah cerita pada Mama tentang keadaanmu? Mengenai apa? Jangan pura-pura, El. Keadaanmu yang sebenarnya. Sebagai suami yang... Buat apa? Tidak ada gunanya. Bagimu mungkin tidak. Tapi bagiku perlu. Agar Mama tahu aku istri yang menderita. Mama menyayangimu. Sangat sayang padamu. Tanpa alasan mengada-ngada seperti itu. Kenyataan akan cacatku hanya akan membuatnya kecewa dan sedih. El. Jadi El, aku boleh kecewa dan sedih. Tapi Mamamu tidak. Kau tidak adil. Sungguh tidak adil. Aku tidak mengerti. Di mana kau tempatkan dirimu sebetulnya? Mama ibuku, dia tuh bukan sainganmu. Kita justru bisa sama-sama membahagiakan dia. Mau apa ke sini?
Sudah aku peringatkan dengan tegas. Kalau mau menjumpaiku jangan di sini. Berhari-hari aku cari ke rumahmu. Kali ini benar-benar penting. Aku butuh pendapatmu untuk kelanjutan perkawinanku. Tolonglah, Yena. Aku sudah banyak memberi pemandangan. Bagaimana sepantasnya bersikap atau bertindak. Masa kau tidak bisa menyerap dan menyelesaikan sendiri masalahmu? Kau bebal atau dungu? Kasusku ini lain, Yena. Di satu sisi aku tak tahan lagi. Di sisi yang lain, aku tidak mau kehilangan. Itu artinya konflik batin. Kalau dibiarkan tanpa keputusan, sebentar lagi kau bisa sinting, gila, edan. Sekarang, tinggalkan tempat ini segera. Yena, aku harus pergi. Ada janji. Jangan jawab teguran laki-laki manapun. Marisa. Hai. Apa kabar, Nyonya Elanda? Duduklah, Nyonya. Kita berbincang-bincang sedikit. Sudah lama kan kita nggak ketemu. Apa yang akan kamu katakan, Dan? Masa lalu kita. Tidak. Aku tidak mau lagi mengungkit-ungkit masa lalu kita. Aku pun tidak akan bicara tentang itu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa apa yang kukatakan dulu itu benar. Bahwa harta tidak akan membawa kebahagiaan bagimu. Apa maksudmu? Aku cukup berbahagia dengan suamiku sekarang. Kalau kau bahagia bersama dia, apa suamimu tahu kau berada di sini malam ini? Mau minum apa, sayang? Tidak malam ini, Dan. Aku mau pulang saja. Halo, apa kabar? Ayo ikut aku. Ayolah. Ayo ikut aku. Sudah aku jelaskan aku wanita baik-baik. Kok tidak mengerti juga? Apa perlu aku panggil polisi? Alah, jangan berlagak. Terus terang saja kalau mau minta bayaran mahal. Aku mampu. Bayar berapa saja? Minggir, dong. Wanita ini istriku. Ayo kita pulang, sayang. Sungguh, aku masih membujang. Kenapa, Dandun? Kenapa? Tidak apa-apa, Marisa. Cuma belum ketemu jodoh. Tuan rumah macam apa aku ini?
Dari tadi tidak disuguhi apa-apa. Mau minum apa kamu? Dingin atau panas? Yang dingin saja. Sebentar ya, Nyonya Manis. Terima kasih. Oh ya, sebentar aku mau ambil sesuatu. Pakailah Marisa. Dulu kupersiapkan untuk perkawinan kita yang telah gagal. Sekarang terimalah sebagai kenang-kenangan dari seorang sahabat. Yang satu sudah aku pakai sendiri sejak kau memutuskan untuk menikah dengan Elanda. Nih lihat. Tidak, Dandun. Sekarang aku sudah seorang nyonya, ibu rumah tangga. Kau sudah tidak mencintaiku lagi, Marisa. Dan mungkin sebentar lagi aku akan menjadi ibu dari anak-anak Elanda. Aku tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum agama atau merendahkan martabatku sebagai seorang wanita terhormat. Maafkan aku, Marisa. Aku hampir saja bertindak kurang ajar. Kalau aku pusing. Aku mau pulang. Aku bahagia. Bahagia sekali. Angan-anganku terhadap malam pertama kita ternyata masih menjadi milikku. Apa saja yang dilakukan Elanda terhadapmu, padahal kau begitu suci, mulus dan kawan. Kurang ajar, Kak Dandun. Kau memperkosaku. Aku berbuat begini karena cintaku yang begitu besar padamu, Marisa.
Eleke, Mama heran. Kok sampai sekarang Marisa belum juga muntah-muntah? Sering, Ma. Kalau Marisa sedang pusing kepala. Maksud Mama itu loh, hamil. Pak. Ya, Nyonya Muda. Oh, Marisa. Oh, ini hasil persilangan terbaru, Ma. Terima kasih. Marisa, kalau satu ketika nanti kau berhasil membuat persilangan sendiri, abadikan nama Mama ya. Ya. Oh ya, tanah yang di pinggir kota boleh kau gunakan untuk usaha pembiakan bunga anggrek. Mudah-mudahan, Ma. Anggrek Sahara. Cukup bagus kan? Ya. Atau ibumu? Siapa nama ibumu? Martina. Nama ibumu lebih bagus. Lidah orang asing lebih gampang menyebutnya, ya? Dan kalau anggrek Martina diekspor, mudah dikenal dan diingat. Pasti laris. Maaf, Mama. Kepalaku pusing. Mau muntah lagi? Ya, sepertinya. Hamil? Aku takut, Dan. Kenapa takut? Kau kan punya suami. Suami? Maksudmu siapa? Elanda, siapa lagi? Kau gila, Dan. Ini kan bukan anaknya. Dan Elanda tahu pasti itu. Dan, aku akan minta cerai
dan kawin denganmu. Jangan bodoh, Marisa. Dengan apa aku harus menghidupimu dan anak itu? Aku tidak punya penghasilan sepeser pun. Uangku di bank cukup banyak, Dan. Walaupun kau tidak bekerja, untuk sementara ini kita masih bisa hidup. Justru aku mau usul sementara ini kau tetap menjadi istrinya. Sampai aku bekerja dan mendapat penghasilan. Baru kau minta cerai dan kawin denganku. Dan, bagaimana mungkin, Dan? Dia pasti akan menceraikan aku begitu tahu aku hamil dengan laki-laki lain. Siapa bilang? Berterus teranglah padanya bahwa kau ingin sekali mempunyai anak. Tentu dia akan memaafkanmu. Kehamilan dan kelahiran anak itu justru akan menutupi aibnya sendiri sebagai lelaki yang tidak mampu untuk memberikan keturunan. Semua bisa datang. Iya, kok. ini juga. Dia bawa istrinya. Oh ya? Iya. Semua bisa diatur. Ayo dansa, semua dansa. Ayo dansa yuk. Dansa yuk. Ayo Eleke yuk. Selamat ulang tahun, Ma. Semoga panjang umur. Terima kasih, Eleke. Ramai sekali malam ini. Ya. Permisi dulu, mari. Nyonya Yolanda, boleh aku berdansa dengan Anda? Mari. Ma, sekarang kita mempunyai tenaga-tenaga yang profesional. Nama Anda Marisa? Ya. Boleh aku panggil dengan nama itu? Oh iya. Anda boleh panggil aku Bintoro atau Bin saja. Saudara, Anda, yang mana istri Anda? Oh, aku seorang duda, Marisa. Oh, maaf. Elanda dan ibunya sangat romantis ya. Elanda anak satu-satunya. Belum merasa aja. Jarang ibu dan anak semesra mereka. Dan mereka mengabaikanmu. Apa maksudmu bicara yang tidak-tidak? Aku lelaki yang jujur, Marisa. Walaupun ya agak terburu-buru. Aku sangat tertarik padamu. Dan ingin menawarkan sesuatu untuk... Sebentar ya, Ma. Apa yang dilakukan Bintoro? Dia lelaki buaya. Istrinya banyak. Gundiknya berserakan di mana-mana. Kutampar dia sebelum sempat berbuat kurang ajar. Bagus. Bagus. Biar dia tahu. Tidak semua perempuan gampang ditipu. Kau istri yang baik, Marisa. Sangat setia. Tidak, El. Kau keliru. Aku bukan istri yang setia. Apa maksudmu? Anak. Aku menginginkannya. Aku teramat sangat merindukannya, El. Aku juga, Marisa. Aku juga. Dan aku telah mengkhianatimu untuk keinginanku itu. Kau telah mengangkat anak tanpa sepengetahuanku. Anak itu ada dalam rahimku. Siapa yang menghamilimu? Hah? Andun, bekas pacarku dulu.
Tidak ada apa-apa, Ma. Marisa marah-marah lagi kan? Sabarlah, El. Barangkali Marisa sedang ngidam. Perempuan hamil muda biasa begitu. Oh, kau akan segera jadi bapak. Dan aku akan jadi seorang nenek. Impianku untuk nimang-nimang cucu akan segera jadi kenyataan. Ada apa, Marisa? Bagaimana saudara Dandu? Saudara janji menyelesaikan hutang-hutang saudara pada hari ini juga. Dan kami datang untuk menagih. Begini, Mas. Saya minta maaf. Alah, lagi-lagi maaf. Sudah 8 bulan saya beri waktu. Dan sekarang, saya sudah tidak bisa menunggu lagi. Sungguh, Mas. Saya tidak bisa bayar sekarang. Saya tidak punya uang. Saya janji. Sudahlah, jangan dikasih hati lagi. Janji-janji melulu. Hajar saja. Jangan. Jangan. Saya harap Nona tidak ikut campur. Dandun. Dandun. Kalau kau tidak membayar hutangmu sekarang juga, kami akan membawamu ke kantor polisi. Jangan. Jangan bawa dia. Ayo, seret dia. Ayo bangun. Tidak, jangan. Aku akan bayar hutang-hutangnya. Jangan, Marisa. Biarkan mereka membawa aku. Katakan, berapa yang harus dibayar? Nona, jangan main-main. Ini bukan perkara hutang sedikit. Dan kami minta dibayar sekarang juga. Katakan cepat. Detik ini juga aku bayar tunai. 20 juta. Betul, Dan? Betul. Tapi tak usah kau bayar, Marisa. Anda yakin ini bukan cek kosong? Aku bukan penipu. Ayo. Sorry ya, Bung. Kalau tadi cepat-cepat dibayar, kan tidak sampai Bung dapat ketupat. Dan sudah kuceritakan pada Elanda tentang kehamilanku. Dan kau katakan juga, siapa yang menghamilimu? Ya, dan Elanda tampaknya marah sekali. Aku sampai ditamparnya. Elanda tidak pernah sekasar itu. Dia akan baik lagi. Maka aku mohon pulanglah ke rumahmu. Percaya aku tidak akan ada apa-apa.
Maafkan aku, Marisa. Aku tidak mau kehilangan kau. Aku tidak mau kehilangan kau. Tenanglah, Marisa. Kalau Dandun tak berniat mengawinimu, aku pun tak akan menceraikanmu. Kau tetap istriku. Anakmu akan jadi anakku. Anak kita. Dia hadir dari hasil perkawinan kita yang sah. Tak seorang pun yang bisa menyangka dia bukan anak kita berdua. Tambahin lagi. Pokoknya Jakarta kita yang punya. Ini tambah nih. Jangan kuat. Habiskan ya. Ding, 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 ding. Cakep sekali anak laki kita, Marisa. Kalau sudah besar, pasti gagah, ganteng, dan jantan sekali. Gendong ya. Oh. Marisa. Kau baik-baik saja? Ya. Marisa, kalau kau setuju, Mama ingin memberi nama pada penerus keluarga Fajar Siddiq. Aristu Prananca. Dan nama panggilannya Nanan. Ya, kau setuju kan? Saya setuju saja, Ma. Hati-hati. Dangdut, ding, dang, ding, dut, dang, ding. Kau belum kasih tahu Mama, El? Nanan bukan anakmu. Tidak. Aku tak akan pernah mengatakannya. Punya cucu merupakan impian satu-satunya bagi Mama. Mama bilang, dia akan menutup mata dengan tenang jika telah punya cucu sebagai penerus generasi Fajar Siddiq. Kau sendiri, maukah kau berjanji tak akan pernah mengatakannya pada Mama? Aku bersumpah, El. Astaga, malaikat apa yang membawamu ke sini, Yena? Berabad-abad ku cari. Kau seperti lenyap di telan bumi. Kemana saja kau selama ini? Aku ada, sering melihatmu. Ya? Hanya kau tidak bisa melihatku, karena aku punya ilmu menghilang. Beberapa bulan belakangan ini, kaulah yang lenyap dari peredaran. Maka aku penasaran, apa yang terjadi sih? Aku hamil dan baru melahirkan. Hamil? Melahirkan? Bagus, bagus. Nah, kau telah berhasil mengatasi persoalan rumah tanggamu, bukan? Ya. Bagaimana dengan Dandun? Kau kenal baik dengannya? Semua orang kenal Dandun. Laki-laki pemeras yang tega menipu perempuan-perempuan yang mencari uang dengan jalan menjual diri. Yena? Kau tahu bahwa aku pernah berhubungan intim, maksudku berkawan dengan dia. Kau termasuk yang berhasil dikelabuinya. Hanya dengan aku dia mati kutu. Yena, Dandun bekas pacarku dulu. Setauku, dia baik, jujur, sederhana, dan setia. Dandunmu yang dulu sudah mati, Marisa. Dandunmu yang sekarang, bajingik, bandit di dunia hitam. Yena,
Jauhi dia, Marisa. Jangan mau didekati lagi. Dengan adanya anak, hubungan dengan suamimu tentunya sudah beres. Beres? Ya beres. Aku harus pergi sekarang. Entah kapan kita bisa jumpa lagi. Aku mau pindah ke kota lain. Membina hidup baru bersama anak-anakku. Ya, Nak. Selamat tinggal, Marisa. Jangan lupa kirim surat. Pasti. Halo. Marisa, nah, bagaimana? Apa anak kita sudah lahir? Ya. Sudah 2 minggu yang lalu. 2 minggu? Dan kau tidak memberi kabar? Nanan, ayo bangun yuk. Nanan, dek. Aku sibuk. Aku belum sehat betul. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mirip aku tentunya. Siapa namanya? Bagus sekali. Panggilannya? Nanan. Nanan. Jelek ah. Kenapa nggak Bobby, Doni, atau Roy? Kapan kita bisa ketemu? Aku kangen sekali. Aku belum bisa keluar rumah. Apa? Besok? Oh, tidak bisa, Dan. Oh, jangan, Dan. Jangan kesini. Baik. Aku yang datang. Sebaiknya kita akhiri hubungan kita sampai di sini. Itu kan hanya tipu muslihat kita. Akal bulus. Mula-mula memang begitu. Sekarang aku menghendaki lain. Elanda telah memaafkan aku. Dan aku tidak mau mengkhianatinya lagi. Aku sungguh-sungguh ingin kembali padanya. Ingat, Marisa. Nanan anakku. Berikan aku waktu. Waktu yang kau janjikan sangat relatif, Dandun. Bisa juga cuma mimpi. Aku tidak mau Nanan terombang-ambing. Elanda telah memberikannya status yang pasti. Aku yang mengajarimu siasat licik ini. Setelah berhasil kau malah mendepak aku begitu saja. Semua ini kulakukan demi Nanan. Anakku. Anakmu juga. Agar hidupnya terjamin. Halo. Iya. Tunggu sebentar. Tuh ya. Tuh. Nyonya Muda, ada telepon. Dari siapa, Bi? Laki-laki, Nyonya Muda. Halo. Halo, Marisa. Cik. 1, 2, 3, 4. Wah, mainan-mainan banyak ya. Biru, putih. Ya, yang putih besar. Ya, nih masuk ke mulut ibu. Nih. Asik sekali kalian berdua. Tidak bisa tersenyum sedikit, Marisa. Kau kenapa kesini? Ke kamar ini? Aku datang untuk menjemputmu dan anak kita. Seperti janji kita dulu. Aku sudah bekerja sekarang. Jadi inilah Nanan, anak kita.
Dandun. Dandun. Sudah Dandun, jangan. Biadab! Apa yang kalian lakukan di sini? Nanan, berani berbuat aib di rumahku, di kamar anakku. Pergi! Keluar! Pergi! Eleke, usir Marisa dari rumah ini. Ceraikan dia sekarang juga. Aku tidak sudi melihat muka perempuan sundal itu lagi. Bicaralah pelan-pelan, Ma. Biar semua orang tahu. Biar seluruh dunia tahu kebejatan moral istrimu. Sementara suaminya ada di kantor, dia berani membawa laki-laki lain masuk ke kamar. Mama, kita bisa tanyakan padanya baik-baik. Aku melihatnya sendiri, Eleke. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka berpelukan, berciuman. Ceraikan dia sekarang juga, Eleke. Ceraikan dia sekarang juga. Mama benar, El. Dandun datang ke sini tanpa setahuku. Lalu memaksa aku untuk... Tak ada gunanya menjelaskan semua ini pada Mama. Ceraikan aku, El. Ceraikan. Aku akan pergi membawa Nanan. Membawa Nanan? Ya. Tapi Mama tidak akan mungkin memberikannya. Nanan bukan anakmu, El. Nanan punya status hukum yang sah sebagai anakku. Maksudku, Mama akan berbalik menuduhmu. Melontarkan fitnah jika kau terangkan keadaan yang sebenarnya. Kau terlambat, Marisa. Terlambat. Mama akan mempergunakan upaya hukum untuk mempertahankan Nanan. Pernikahan di depan penghulu cuma memerlukan waktu 15 menit. Yang penting bagaimana mempersiapkan perkawinan yang abadi dan bahagia. Tapi uang kita sudah hampir habis untuk modal. Rumah dan mobil yang diberikan Elanda sudah terjual. Usahamu masih belum kelihatan hasilnya. Sedangkan rumah kontrakan ini tinggal 2 minggu lagi selesai. Usaha kita tidak akan goal karena masih kurang 1 tanda tangan lagi. Tanpa rekomendasi orang ini, modal yang sudah kita tanam akan amblas. Kita akan gagal total. Dia mau minta uang pelicin. Bukan. Dia mau perempuan. Apa susahnya? Kau kan biasa melakukan bisnis begituan. Dia mau perempuan baik-baik, bukan pelacur. Dan aku tidak berani untuk membohonginya. Dia begitu cerdik dan jeli sekali. Mustahil dong menemukan wanita baik-baik yang mau diperalat. Bisa. Ada satu jalan. Apa? Kau. Aku? Iya. Kau. Kau jadikan umpan untuk melayani laki-laki itu. Iya, betul sekali. Aku tidak mau. Kau sudah gila, Dandun. Aku tidak mau.
Jangan paksa aku, Dandun. Aku tidak memaksa kau, Marisa. Tapi coba kebayangan kita kan kaya raya. Aku tetap tidak mau. Kita akan beli rumah di Pondok Indah. Dan persetan dengan rumah kontrakan ini. Aku tidak mau. Mau, Marisa? Mau ya? Aku tidak mau, Dandun. Kau harus mau, Marisa. Mau. Kau harus mau. Kau harus mau, Marisa. Oke? Marisa. Toro. Ayo. Ayolah. Masuklah. Marisa. Marisa. Sudah lama aku menggilaimu. Baru sekarang terlaksana. Kalau Dandun tahu, tentu dia akan mengajukan lebih banyak permintaan. Kau tentunya amat mencintai Dandun. Sampai kau mau menggadaikan kehormatanmu. Seperti dulu kau terhadap Elanda. Kau berkorban untuk memelihara gengsinya. Kalau dari dulu kau sadar, kesetiaan seorang perempuan tak lebih mahal dari harga sebatang rokok bagi lelaki. Mana, Dan? Oh, kemana sih, Dan? Aku mau pergi. Dan tidak akan kembali lagi. Tahu? Kenapa? Apa sebabnya? Kau cuma main-main kan? Dulu memang, aku main-main. Senang sekali dapat mempermainkan dan memperdayaimu. Tapi sekarang, aku bersungguh-sungguh. Oh, jangan pergi, Dan. Jangan tinggalkan aku. Perempuan nista, kau tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dan juga mencintai Elanda. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Kau kira aku begitu tolol untuk mau menerimamu kembali? Hanya satu keinginanku, menghancurkan kau. Dan segalanya yang ku dapatkan kini lenyap musnah. Jelas sudah ini tak mungkin aku kembali. Tiada lagi telah
Jangan dekat. Atau kau bunuh. Nanan, kembalikan anakku. Nan. Aduh, gantengnya. Anak siapa sih? Lucu deh. Terima kasih ya. Balik. Nanan, pulang yuk. Yuk, ayo. Orang gila. Dan ya. Nanan, anakku, kau sudah besar sekarang. Nanan, Nanan, Apa maumu sebenarnya? Mauku? Kau menanyakan kemauanku. 100 juta. 100 juta? Kau mencoba memerasku? Dengan alasan apa? Nanan, Nanan. Ingat, Bung. Aku bisa menuntut Bung bahwa Nanan bukan anak Bung, tapi anakku. Dan pemeriksaan darah Nanan. Jadi kau ini bajingan yang bernama Dandun. Sudah lama aku mendengar namamu. Baru sekarang aku melihat wajahmu. Kau bangsa tengik. Setelah kau merampas istriku, sekarang kau ingin memerasku. Tunggu dulu. Terserah, Bung. Aku hanya ingin melihat Bung bahagia. Atau akan kuceritakan. Awas kalau kau ceritakan perihal Nanan pada mamaku. Jangan ikut campur, Marisa. Aku kemari untuk menuntut Nanan. Nanan adalah hakku. Kau tahu itu. Kurang ajar kau, Dandun. Belum puas kau hancurkan aku. Sekarang kau akan hancurkan anakku juga, Dandun. Marisa.